Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Ini adalah WD Black AM1500, sebuah solusi penyimpanan buat kalian yang udah kehabisan slot SATA dan M.2 buat pasang SSD. Gue pun baru pertama kali sebenarnya pakai SSD bentuknya seperti ini. Seberapa kencang? Bersama gue Bagus, ini adalah review dari WD Black AM1500 1TB. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Selain SN850, gue dapat pinjaman juga, yaitu WD AN1500 yang bentuknya agak asing buat gue. AN1500 ini sebenarnya adalah NVMe SSD add-in card yang memakai slot PCIe ketimbang SATA atau M.2. Ini bisa jadi solusi sebenarnya buat yang ingin menambah kapasitas penyimpanan, tapi slot SATA dan M.2-nya mungkin udah penuh. Dia memanfaatkan slot PCIe di motherboard, meskipun SSD ini butuh 8 dedicated line PCIe, sehingga memerlukan satu slot PCIe kali 16 di motherboard. Kalau ada yang bertanya slot PCIe itu apa, PCIe slot itu yang kalian pakai buat pasang GPU itu loh. Jadi, kalau ingin menggunakan jenis SSD seperti ini, pastikan ada satu slot PCIe kali 16 yang kosong di motherboard kalian. Gue yakin yang beli SSD performa tinggi seperti ini, sebagian besar sudah menggunakan satu slot untuk GPU. Jadi sangat gue sarankan untuk menggunakan motherboard ukuran ATX atau micro ATX yang memiliki lebih dari satu slot PCIe kali 16 agar kalian nggak perlu cabut GPU. Kalau kalian pakai SLI atau Crossfire ya silahkan dicabut aja salah satu GPU-nya kalau nggak ada slot PCIe kali 16 yang kosong. Untuk casing sepertinya juga harus diperhatikan ya, tapi kalau secara teori sih kalau ukurannya udah full tower atau mid tower seharusnya muat. Kalau udah yang terlalu kecil casingnya ya nggak bisa. WD Black AN1500 ini memiliki bentuk yang keren menurut gue, dengan heatsink bergaya industrial dan tidak lupa dia juga punya lampu RGB yang panjang. Pengaturan lampunya ini integrated dengan beberapa software RGB motherboard. Kalau di PC gue dia cocok dengan RGB Fusion-nya Aorus, tapi dia juga punya software RGB sendiri namanya WD Black RGB. Pengaturan lampunya ini banyak banget yang bisa kalian lihat di sini. Pemasangannya cukup mudah seperti memasang GPU ataupun add-in card lainnya. Spesialnya, kalian tidak perlu membuka slot ekspansi di casing karena di satu sisinya ini dia cuma punya lubang exhaust saja. Jadi dia nggak ada port USB sama sekali. Nah, ngomong soal desain ya dari tadi, sekarang gue akan bahas langsung ke sajian utama dari WD Black AN1500, yaitu performanya. Seperti pada pengujian SN850, kali ini gue akan lakukan pengujian seperti biasa dengan Crystal Disk Mark 8 dan gue coba juga untuk kecepatan loading game Cyberpunk dan Transport Fever 2. Kenapa gue pakai game Transport Fever 2 yang bukan game AAA, nanti gue kasih alasannya. Sebelumnya gue mau mohon maaf dulu karena kondisi yang masih WFH. Testbed yang gue pakai ini cukup seadanya, yaitu PC yang biasa gue pakai untuk editing video di Nextrend. Spesifikasinya di CPU Intel Core i7 9700K, GPU Galaxy RTX 2066GB, RAM Corsair Vengeance DDR4 32GB, dan motherboard Aorus Elite Z390. Sepanjang pengetesan ini, gue juga akan bandingkan performanya dengan harddisk 5400 RPM dan satu keping SSD PCIe Gen 3 X4 M.2 2280. Ketika gue uji dengan Crystal Disk Mark 8, WD Black AN1500 memiliki perbedaan performa yang cukup jauh, dan bahkan dia bisa mencapai 2 kali lipat dari SSD M.2 Gen 3 X4. Apalagi kalau gue bandingkan dengan harddisk 5400 RPM biasa. Sedangkan WD sendiri ngeklaim bahwa WD Black SN1500 ini memiliki kecepatan hingga 6500 MB per second. Perbedaan ini ya tentu saja terjadi karena faktor spesifikasi test bench yang gue gunakan. Tapi ini masih tergolong kenceng lah, dan lebih dari cukup untuk sekedar copy paste data ataupun booting Windows. Nah, kalau kita pakai main game bagaimana? Pertama ada Cyberpunk 2077 yang gue uji kecepatan loadingnya, dan hasilnya itu cukup signifikan dibandingkan harddisk biasa ataupun SSD M.2 Gen 3 X4 biasa. WD AN1500 itu dia cuma butuh waktu 10 detik ketika loading game Cyberpunk 2077. Ini sih tergolong kenceng ya. Meskipun terjadi bottleneck di PC gue, tapi kalau PC kalian lebih update, gue yakin ini akan lebih kenceng lagi.
Nah, untuk selanjutnya, gue coba si WD Black AN 1500 ke tahap yang lebih berat, yaitu Transport Fever 2. Kenapa game seperti ini gue bilang berat? Karena akan gue tambahkan 150 mod. Game sandbox yang mendapat mod cukup berat akan punya size data yang cukup besar untuk di loading. Ini akan menjadi tantangan yang pas untuk SSD yang ngeklaim dirinya itu punya performa tinggi. Harddisk 5400 RPM biasa memerlukan waktu 3 menit 25 detik, sedangkan SSD PCIe Gen 3 X4 M.2 2280 makan waktu yang kurang lebih sama. Nah, kalau si WD AN 1500 ini, dia cuma butuh waktu 1 menit lebih cepat atau sekitar 2 menit 30-an detik saja. Ini akan jadi SSD yang pas kalau kalian mau main game sejenis yang melibatkan cukup banyak aset untuk di loading, apalagi pakai mod yang cukup banyak. Secara keseluruhan, SSD WD Black AN 1500 ini punya performa yang menjawab kebutuhan para gamers akan kecepatan loading yang cepat, tapi tanpa menggunakan slot M.2 ataupun SATA. Jadi kalau kalian sudah kehabisan kedua jenis slot itu, tapi butuh tempat penyimpanan tambahan, AN 1500 ini bisa jadi solusi yang tepat. Udah gitu, SSD ini juga dilengkapi dengan lampu RGB yang bisa di-custom dan performanya yang kencang. Jadi untuk kebutuhan bermain game open world atau game lain yang memiliki aset yang besar dan lebih banyak, kalian bisa melewati waktu loading yang lebih cepat. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.